Apakah kalian semua tahu bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan alam semesta ini bukan dari ketidakadaan, Pak, tetapi dari sesuatu yang telah ada dan keberadaannya sama dengan Tuhan. Mungkin sebuah pernyataan yang cukup radikal, tetapi itulah konsep pemikiran alam metafisika dalam perspektif Ar-Razi. Makanya saya sarankan ke teman-teman semua, jangan skip video ini, tonton sampai habis, benar-benar habis. Bagi teman-teman yang merasa asing dengan Ar-Razi ini, beliau memiliki nama lengkap yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau merupakan seorang filsuf, dokter, ilmuwan asal Persia yang lahir tahun 865 Masehi dan wafat tahun 925 Masehi. Kurang lebih 60 tahun hidupnya di dunia ini. Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang alam metafisika, maka para filsuf lain, muslim lain seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, atau para tokoh-tokoh ulama yang bermadhabkan Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini beserta isinya dari mulai makhluk paling kecil sampai besar, semuanya adalah maujudun, diadakan oleh Yang Maha Ada. Nah, kalau menggunakan istilah maujudun, diadakan, berarti kita semua berasal dari ketidakadaan. Dengan kata lain, kita diadakan oleh yang ada dari ketiadaan. Namun berbeda dengan Ar-Razi, Pak. Ia terkenal dengan ajarannya yaitu 5 kekal. Nah, beliau memandang bahwa di alam semesta ini ada 5 entitas yang kekal dan abadi. Apa saja mereka? Yang pertama Tuhan, yang kedua jiwa universal atau ruh, yang ketiga materi pertama, dan ruang dan waktu. Dalam pemikiran Ar-Razi, kelima prinsip ini sama sekali tidak diciptakan oleh Tuhan, Pak. Ia berpendapat bahwa kelima prinsip ini, kelima entitas ini sudah ada secara kekal. Dengan kata lain, Tuhan memang Maha Kuasa, tetapi Tuhan tidak menciptakan entitas-entitas ini. Kenapa? Karena mereka sudah ada sejak awal bersamaan dengan Tuhan. Lalu bagaimana cara memahami konsep 5 entitas ini, Pak? Nah, untuk memahami konsep ajaran 5 kekal ini, maka dapat kita jelaskan atau sederhanakan dengan berupa being atau suatu benda. Misalkan ini. Coba kita lihat. Pertama, benda ini terdiri atas materi, Pak. Apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera. Nah, menurut Ar-Razi, materi pertama dari benda ini merupakan substansi yang kekal dan terdiri dari atom-atom. Nah, atom-atom itu memiliki volume, Pak. Tanpa volume, atom tidak mungkin menjadi sesuatu yang terbentuk. Nah, bila mana benda ini dihancurkan, sehancur-hancurnya, maka ia juga akan terpisah-pisah dalam bentuk atom. Nah, materi pertama inilah, atau atom-atom inilah yang sifatnya kekal, alias tidak memiliki awal dan akhir. Kenapa? Karena tidak mungkin menyatakan bahwa sesuatu berasal dari ketidakadaan, atau dikenal dengan istilah creatio ex nihilo. Oke. Yang kedua, di antara benda-benda itu kan ada yang hidup dan bergerak. Nah, maka perlu adanya ruh atau jiwa universal. Nah, memang hal ini sangat sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena jiwa sendiri atau ruh sendiri tidak memiliki bentuk yang spesifik, sama halnya seperti akal gitu kan. Nah, Pak, menurut Ar-Razi, jiwa ini, ruh ini kekal. Kenapa? Karena ruh dan jiwa itu merupakan bagian dari substansi yang tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kemudian, kita semua tahu bahwa benda ini butuh terhadap ruang dan waktu, Pak. Kenapa? Karena materi pertama mengambil ruang dan waktu. Nah, menurut Ar-Razi, ruang dan waktu merupakan kerangka tempat di mana benda ini berada dan berfungsi. Karena materi pertama menurut Ar-Razi sifatnya kekal, tidak memiliki awal dan akhir, maka ruang dan waktu sebagai penopangnya pun harus kekal pula.
Nah teman-teman, Ar-Razi yang cenderung mendukung pandangan filsafat rasional berpendapat bahwa jikalau seandainya ruang dan waktu itu diciptakan, maka harus ada suatu fase di mana sebelum dan di luar konteks keberadaan mereka. Namun, sebelum dan di luar itu sendiri hanya bisa dipahami melalui konteks ruang dan waktu. Saya kasih gambaran sederhananya. Nah teman-teman, anggap saja lingkaran ini adalah sebuah ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Nah teman-teman, menurut Ar-Razi, jikalau ruang dan waktu ini diciptakan, maka harus ada fase, harus ada suatu fase di mana sebelum dan di luar konteks keberadaan mereka. Dalam kata lain di sini penciptaan. Nah, tetapi sayangnya hal ini akan sulit dimengerti. Kenapa? Karena proses penciptaan ruang dan waktu itu sendiri terikat alias tidak terlepas dari yang namanya ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Nah, makanya menurut Ar-Razi, ruang dan waktu itu merupakan sesuatu yang dianggap selalu ada. Nah, teman-teman, dari semua entitas yang saya jelaskan tadi, maka perlu adanya sang pencipta yang maha bijaksana dan mengatur keseimbangannya. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah sang maha pencipta dan pengatur alam ini. Alam ini diciptakan oleh Allah bukan dari ketidakadaan, Pak, tetapi dari sesuatu yang telah ada. Nah, alam ini, makanya alam ini mestinya tidak kekal, sekalipun materi pertama kekal. Kenapa? Karena maksud penciptaan di sini dalam arti disusun dari sesuatu yang telah ada atau dari materi yang telah ada. Nah, jadi kurang lebih itulah konsep pemikiran filsafat metafisika Ar-Razi. Nah, teman-teman, tentu ajaran ini memang sangat kontroversi dan radikal gitu. Dan tidak harus kita ikuti. Kenapa? Karena para filsuf lain juga sangat menentang terhadap ajaran-ajaran ini. Nah, dan kalau kita kenali Ar-Razi ini lebih dalam, dan sebenarnya beliau ini dikenal bukan sebagai seorang filsuf, Pak, tapi lebih dikenal sebagai seorang dokter. Makanya sebutan yang paling cocok untuk beliau ini adalah seorang rasionalis murni. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di video selanjutnya.